di kepala itu ya ujilah aku, saya uji engkau Tuhan. Tapi kok yang diberkati istriku lagi gitu kan. Sampai di titik itu saya give up. Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Sona Mujizat. Menjalani kehidupan perjalanan spiritual dengan cara yang keliru dan tujuan yang tidak tepat akan membuat kehidupan menjadi terpuruk bahkan hancur. Tetapi ketika kembali berkomitmen kepada Tuhan dan kembali ke jalan Tuhan, maka Tuhan yang mengubahkan kehidupan itu menjadi lebih indah. Itu yang dialami oleh tamu saya saat ini. Dan kita akan langsung ngobrol dengan Pak Franky. Shalom Pak. Shalom Bu. Luar biasa. Puji Tuhan. Tadi ceritanya luar biasa banget. Dan kita mau kupas satu-satu nih sekarang nih. Monggo. Nah, pengen tahu dulu, Pak Franky dulu dari kecil ini memang sudah kenal Tuhan atau belum? Belum. Oh, jadi gimana tuh dulu tuh? Jadi keluarga saya tidak kenal Tuhan. Dari papi, dari mami ya kadang-kadang ke gereja, kadang-kadang enggak. Dia belum dibaptis waktu itu, belum percaya. Oh, jadi mami sudah ke gereja, tapi cuman sebagai simpatisan istilahnya gitu ya. Betul. Jadi kadang datang, kadang nggak datang, gitu. Ya. Jadi seenaknya mami gitu. Iya. Papi juga ke gereja atau? Enggak, dia anti. Oh anti, anti gereja. Anti gereja. Ada ya gitu. Ada. Oke. Jadi kalau artinya orang tua dulu kan orang keturunan Chinese dulu yang penting berbuat baik udah cukup gitu kan. Oh jadi ajarannya begitu ya? Begitu, berbuat baik cukup, yang penting nggak jahatin orang. Gitu. Udah. Tidak gitu. menganut satu agama tertentu atau kepercayaan tertentu? Kadang-kadang itu budaya sih ya. Oh. Jadi kadang-kadang memang tidak diharuskan untuk kamu beragama ini atau kamu ikutin kepercayaan ini, nggak ada? Malah lagi kecil saya mau ke gereja aja udah nggak usah, masih kecil gitu. Nggak usah. Oh gitu Pak? Iya, nanti. Jadi sangat-sangat seperti itu ya? Seperti itu ya. Tapi dijalani aja gitu, enjoy aja gitu? Ya namanya kita masih kecil gitu ya, kita nurut aja gitu kan. Sampai suatu waktu, nah itulah mulai senang dengan hal yang spiritual. Maksudnya spiritual apa nih? Hal-hal yang berbau ilmu-ilmu gitu, tanda kutip ilmu. Yang jelas bukan ilmu fisika, gitu, biologi, bukan ya Pak? Itu ngeles Bu. Jadi maksudnya ilmu yang seperti apa nih? Ilmu kebatinan seperti itu, ilmu gaib seperti itu. Itu buat saya menarik. Itu di usia berapa Pak kira-kira? Itu dari SMP saya. Dari SMP? Jadi SMP. udah belajar kayak gitu? Iya, mulai tertarik hal yang seperti itu. Dan ternyata juga emang ada garis keturunan saya itu dari papi itu. Itu nenek saya seorang dukun. Oh, wow. Jadi memang ada di situ ya? Emang ada di situ. Tapi waktu itu Bapak udah tahu belum kalau nenek itu dukun? Tahu, bahkan sering saya udah sering ngelihat prakteknya gitu ya? Prakteknya betul. Dan itu juga yang memicu Bapak kemudian mencari ke itu ilmu-ilmu yang itu tadi? Iya, betul. Jadi waktu belajar ilmu-ilmu itu apa sih yang didapetin? Ini saya penisirin aja gitu Pak. Jadi ya seperti orang yang kebal bacok gitu kan. Tahan bacok gitu kan, terus mau pelet, seperti hal-hal seperti itulah, seperti bela diri, tenaga dalam kayak gitu kan, mentalin orang atau yang lain-lain itu, ya itu buat saya menarik pada saat itu ya. Gitu kan. Yang intinya ibaratnya yang bisa dapetin kekuatan gitu kekuatan yang orang lain tuh kayaknya nggak ada gitu kan. Bikin bangga gitu waktu itu ya Pak ya. SMP lagi ya Pak ya? SMP, SMA, pas lagi ini ya masa muda gitu, lagi pencarian jati diri juga sih ya waktu usia-usia itu. Betul, gak sih? Iya. Terus sejauh mana Bapak belajar ilmu itu sampai yang apa gitu? Sampai saya tuh bisa dalam arti membelinya dengan puasa. Membeli ilmu itu dengan puasa. Maksudnya? Jadi ada ilmu yang diberikan, misalnya seperti jimat gitu kan. Oke. Nah, itu gampang hilangnya. Kadang orang yang punya keris, saya pegang kerisnya, ilmu isinya itu pindah ke tangan saya. Seperti itu dulu ya. Seperti itu. Jadi
kekuatan untuk ilmu itu, saya memindahkan kekuatan itu gitu ya. Iya, saya punya power itu karena saya belinya dengan puasa. Jadi kayak Jadi dunia ibaratnya gelap juga dia dengan puasa gitu kan. ibaratnya berarti istilahnya kalau orang Jawa ngelakoni gitu ya Pak ya. Iya, Jadi berpuasa untuk mendapatkan betul. satu kekuatan tertentu Betul, gitu ya. betul. Waktu itu yang dicari didapetin nggak sih Pak? Yang dicari didapetin. Jadi udah cukup puas gitu. Enggak ada puasnya, Bu. Oh nggak ada puasnya. Jadi Enggak ada puasnya sampai satu titik saya tuh mau bisa raga sukma. Ya kan? Raga sukma itu yang Jadi saya sukma saya keluar, saya bisa bepergian kemana yang saya suka. Saya jadi bisa ada di suatu tempat. badan ada di sini Ya. nih. Tapi bisa ini apa? Betul. Spiritnya berkelana Betul, kemana gitu ya. kemana-kemana, iya. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Sampai ngobatin orang itu hanya dengan gambar. Oh. Gambar orang, namanya siapa, usianya berapa, saya bisa tahu dia lagi sakit ini, walaupun dia ada di belahan dunia manapun. Gitu. Oh, jadi ilmunya sampai segitu banyak. Itu berapa lama Bapak cari sampai bisa dapat macam-macam itu kan? Karena juga ada ada yang mentor juga, Bu. Jadi bukan sendirian jadi saya. Tanya ke istilahnya guru ya. Iya. Ada yang Dan gurunya juga mereka orang Kristen lagi. Waduh Pak. Oh, ternyata gitu ya. Iya. Jadi label Kristen itu belum tentu ya. Belum Tidak tentu. menjamin seseorang untuk memiliki kepercayaan yang benar begitu ya. Karena budaya itu menyatu betul. dengan kehidupan. Latar belakang budaya ya. Ya. Ya itu istilahnya kan sinkretisme. Mencampur adukan antara kepercayaan dan agama. Nah itu kan dibantah Tuhan sebenarnya nggak boleh. Betul Pak, jelas nggak boleh itu. Di Alkitab ada itu nggak boleh jelas. Ya. Sampai berapa lama Pak itu berlangsung? Sampai saya dibaptis pun saya masih jalankan praktek itu. Oh. Bela diri seperti itu kan. Bela diri jadi pukulan jarak jauh gitu. Jadi Bapak bisa mukul dari jarak jauh. Nggak usah disentuh. Oh, ada yang seperti itu ya. Jadi kekuatan-kekuatan itu yang dicari gitu ya. Iya. Dan satu titik saya kayaknya ini boleh nggak ya? Sampai saya juga bingung sendiri pada saat itu ya. Satu sisi. Karena sudah dibaptis dan sudah ke gereja. Betul. Jadi tetap jalanin terus sama saya. Dan waktu jalanin itu ya santai aja gitu. Atau ada perasaan yang kayak gimana? Ya satu sisi ya berdiri di dua kaki kayak gitu, Bu. Tapi ya pertumbuhan rohani pasti nggak berkembang. Gitu. Tapi kalau dalam mencari ilmu lagi itu paling cepat. Bahkan ada seperti dukun seperti itu dia mau narik saya jadi muridnya. Karena mungkin dalam penglihatan dia ini cepat sekali. Karena kan kalau udah terima Yesus kan badannya udah bersih ya. Tapi masih ada barang kotor yang saya simpen gitu. Jadi tempat pijakan dia. Saat ini saya berpikir seperti itu. Kenapa dulu saya nggak buang gitu. Sampai akhirnya kemudian kapan Bapak membersihkan itu? Nah berjalannya waktu sampai saya menikah ya kan. Sampai orang itu di mana itu saya bisa pakai radar istilahnya gitu kan. Oh dia ada di sini. Bisa mendeteksi keberadaan seseorang seperti itu. Dan akhirnya berjalannya waktu, saya masih seperti itu, terjerumuslah dalam narkoba. Oh. Iya. Itu kan? Sudah menikah Pak ya? Udah menikah. Jerumus dalam narkoba, dalam pergaulan bebas seperti itu. Dan suatu titik habis-habisan. Tapi istri tahu tuh Bapak narkoba, punya wanita lain juga, ya kan. Sampai satu titik yaitu caranya Tuhan untuk dibongkar seperti itu kan. Karena istri saya juga mulai rajin doa pada saat itu. Jadi kalau para istri diam, hati-hati katanya. Dia lapar sama babe di surga. Oh, betul sih, betul ya Bu ya. Jadi itu perang ya. Perang. Jadi istri-istri terus berjuang buat Bapak melalui doa-doanya gitu. Betul. Ternyata. Jadi istri tahu dong ya Bapak narkoba, Bapak sampai akhirnya tahu. Oh, awalnya nggak tahu. Kemudian terbongkar itu tadi ya. Terbongkar jadi istri tahu. Dan tapi Bapak masih terus nih. Istri tahu. Akhirnya saya ekonomi perusahaan semua
zero, habis, bersih semua. Dan itulah cara Tuhan yang ajaib ya. Anak-anak saya sama istri saya tuh enggak terkena dampaknya, dilindungi oleh Tuhan. Ada proteksi. Cuma saya sendiri gitu. Karena istrinya berdoa tadi Pak. Iya betul. Dia menjaga kekudusannya, saya kan enggak. Betul. Dan ternyata titik baliknya tuh di September 2022, ya kan. Saya udah nggak tahu harus gimana, gitu kan. Ketika semuanya zero itu tadi. Semuanya zero, ya kan. Sampai ya rekening apa semua zero semua. Akhirnya saya diajak oleh dosen saya dulu. Saya padahal udah sekolah teologi juga S1 tuh. Oh. Gimana sebentar? Ya. Kita sedikit flashback ya. Gimana ceritanya Bapak bisa sekolah teologi? Waktu itu kan sudah ada perusahaan berarti kan ya? Sudah ada usaha. Sudah. Kemudian sebenarnya panggilannya itu saya jadi hamba Tuhan. Cuma saya nggak mau. Hamba Tuhan banyak yang nggak benernya juga gitu kan. Mendingan hati hamba Tuhan tapi pengusaha punya hati hamba Tuhan gitu. Itu kepengennya gitu ya. Iya, kepengen kita. Pengen Tuhan kan beda. Betul. Akhirnya ya itulah cara Tuhan. Tuhan pepet sampai saya sekolah teologi S1. Akhirnya masuk sekolah teologi. Ya, udah beres lulus ya, kehidupan goyang semua, kena COVID habis semua. Ya itulah penyertaan Tuhan, istri sama anak-anak saya terlindungi. Sampai saya pikir luar biasa ya, saya yang goncang tutupore. Goncang. Akhirnya satu titik terendah itulah saya diajak, ya udah ke ikut saya aja Bukit Doa Getsemani Ungaran. Ada yang ngajak Bapak untuk ke sana. Iya, udah di sana aja. Kamu berdoa nama Tuhan, cari Tuhan lagi gitu. Dia tidak mengorek-ngorek, lu salah apa? Lu sih begini, lu sih ngerokok, lu minum. Itu masih Bu pada saat itu. Tapi orang itu yang ngajakin Bapak nggak pernah mention itu sama dia sekali. Dia tahu tapi nggak pernah ngejudgement. Benar. Nggak pernah ngejudge, nggak pernah menghakimi. Justru orang-orang yang dalam hati saya dulu orang-orang yang Kristen ini malah yang banyak menghakimi, ini kok enggak ya gitu kan. Tadinya awalnya aman, gue nggak tahu nih masih ngerokok gitu kan. Padahal dia tahu. Waduh sih bang. Iya. Dia sebenarnya tahu, cuma dia nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa. Iya. Jadi masih menjalani kehidupan seperti itu. Nah pada kemudian, saat September itu 2022 saya nggak bisa main gitar. Gitar itu saya beli waktu SMA. Oh sebelumnya Bapak bisa main gitar? Nggak bisa, cuman beli doang. Males belajarnya. Oh gitu. Jadi waktu itu punya keinginan belajar nih ceritanya. Iya. Cuman nggak kepake. Sampai saat itu ya. Sampai saat itu kata dosen saya itu bawa aja gitar katanya. Nggak bisa main gitar. Udah bawa aja katanya. Lu main di goa katanya gitu kan. Lu mau ngapain kek? Pokoknya hanya lu dengan Tuhan. Udah. Akhirnya 3 jam itu di situ luar biasa. Hadirat Tuhan ada. Padahal suara fals. Kunci C doang saya bisanya. Jadi C nggak pindah-pindah Pak? Nggak pindah-pindah pokoknya. Gitu aja. Lagu itu keluar terus penyembahan. Lagu apapun itu kan. Jadi nggak terasa sampai 3 jam? 3 jam. Hadirat Tuhan nyata gitu kan. Padahal saya di gereja lama itu pelayanan jadi singer. Jadi kalau habis pulang dugem, singer naik. Saya bilang, gitu. Tuhan, saya bilang, aduh, setelah itu Tuhan bukain semua, sampai saya bilang, ampun deh Tuhan, saya bilang, saya komitmen. Karena selama ini kan saya janji PHP. Janji palsu ya. Ke Tuhan aja bisa berani PHP saya. Apalagi ke orang, saya anggap nggak ada apa. Saya janji ya kalau saya ingkar ya janji lagi gitu. Ya, janji tinggal janji gitu ya. Jadi itu dijalani sampai titik baliknya berarti ketika Bapak ke Bukit Doa itu ya? Betul. Jadi disitulah Bapak mulai ngalamin Tuhan kembali cinta mula-mulanya. Itu kan hati saya tuh yang tadinya keras seperti itu. Saya nggak tahu gimana nangis, saya nggak tahu. Tapi di situ Tuhan bentuk, Tuhan beresin. Ya tiba-tiba, plong aja gitu ya. Setelah itu ya rasanya.
hati lega. Dan saya mulai berkomitmen tiap bulan ke sana gitu. Tiap bulan ke sana. Banyak hal yang Tuhan didik hati saya sedemikian rupa untuk saya tuh mau ngikut apa yang Tuhan mau gitu kan. Contohnya Pak, ada kejadian yang nancep banget nggak di ingatannya Pak Franky ini? Apa tuh? Ada Bu. Secara materi Tuhan belum balikan sampai saat ini. Masih nol. Yes, menurut saya, ukuran saya ya. Tapi sampai saya komplain, Tuhan, yang mau mengembalikan perpuluhan siapa, yang diberkati siapa Tuhan? Kok ya istri saya lagi yang diberkati gitu kan. Ya kan, di kitab lagi ya ujilah aku, saya uji engkau Tuhan, tapi kok yang diberkati istriku lagi gitu kan. Sampai di titik itu saya give up. Saya udah gak mau nuntut lagi sama Tuhan. Artinya give up itu tidak mau lagi menuntut apa-apa. Udah gak mau nuntut apa lagi ya, pokoknya yang terbaik dari Tuhan lah, itu semuanya. Dan memang melalui istri saya itu berkat itu mengalir gitu. Berkat itu mengalir. Dan yang Tuhan mau tuh, engkau harus layani aku sepenuhnya. Di situ. Di situ. Iya Tuhan. Jadi ternyata rencana Tuhan itu ya, ketika Tuhan tidak mengembalikan kondisi yang menurut Pak Franky tadi masih nggak punya apa-apa istilahnya gitu ya. Ya kan dengar kesaksian gitu. Ya kan, diberkati, ini diberkati gitu kan, dikembalikan. Saya kok belum ya Tuhan? Kok saya kapan ya Tuhan? Ada komplainnya ke situ ya. Iya, saya usaha ini gagal. Apapun padahal saya belajar. Sampai 2 tahun 3 tahun, oh ya gagal gitu loh. Ya Tuhan maunya itu. Iya, rencana Tuhan di situ dan berkatnya diberikan melalui istri gitu ya. Dan akhirnya apa yang saya lakukan untuk membangun iman itu, akhirnya mentor saya bilang, ya udah kamu belajar doa, belajar baca firman, jangan bolong-bolong, worship. Akhirnya saya mulai lakukan tuh, mulai dari September 2022 itu 1 hari 1 jam. Komitmen ya. Ya, 1 hari 1 jam. Saya kumpulin 31 Desember. Tuhan, dapat segini gitu kan. Itu dapat 119 jam. Dari September sampai Desember 31 2022. 2023 Tuhan dapat 1127 jam Tuhan. Wah, puji Tuhan gitu kan. 2023, 2024 Tuhan persembahkan 1000 sekian jam gitu kan. Jadi setiap ibaratnya apa ya, doa pribadi, kemudian pelayanan gitu. Khusus pribadi. Oh, yang doa pribadi ya, pribadi. Yang Bapak kalau catat doa bersama-sama saya nggak hitung. Jadi khusus saya pribadi, keintiman bersama dengan Tuhan. Situ baca firman, saya worship, ya mulai belajar perpuluhan waktu Bu, tiap hari 3 jam. Jadi itu yang Bapak persembahkan sekarang ke Tuhan. Dan selalu setiap akhir tahun ada akumulasinya nih. Ada Tuhan. Laporan nih Tuhan nih gitu. Ini yang sudah kupersembahkan. Dari situ mulai belajar puasa. Belajar puasa panjang sampai 31 Desember. 31 Desember nanti dikumpulin Tuhan puasa segini. Dan sekarang mulai meningkat lagi, Tuhan bawa puasa Esther. Gitu kan. Puasa Esther dalam sebulan bisa 2 kali. Ya Tuhan mau lah. Nurut aja. Selama Tuhan yang suruh gitu, Tuhan yang gerakkan, oke nurut aja gitu. Nurut ya. Jadi aja setelah nurut, gimana kehidupannya? Masih tetap zero? Atau masih Bu. Secara finansial? Secara tapi manusia. secara spirit nggak bisa diukur dengan uang, nggak bisa. Karena pengenalan keintiman dengan Tuhan itu luar biasa, harus dijalankan hari demi hari. Betul, seperti itu. Betul. Hari demi hari, nggak ada hari bolong, harus masuk. Suka nggak suka, harus suka. Jadi belajar, saya itu tanamkan pikiran bahwa saya tuh seorang atlet. Kalau seorang atlet nasional apapun itu kan, dia ada pertandingan dia harus tetap latihan. Gitu. Seorang petani juga sama. Waktunya nanam ya nanam. Kalau belum waktunya ya dia harus jaga.
Jadi itu yang sekarang dilakukan. Itu. Dan berkat Tuhan terus ada melalui istri. Melalui istri, puji Tuhan. Jadi Iya. sekarang ya untuk para suami yang dulunya bangor. Jadi ukurannya tuh bukan dari materi. Tapi ukurannya adalah hati kita mau nggak terus dimurnikan sama Tuhan. Karena itulah kekekalan sebenarnya. Ya kan, kalau tadinya pas-pasan terus mengalami kelimpahan, puji Tuhan. Kalaupun nggak mengalami kelimpahan dalam hati kita untuk terima Tuhan lebih lagi. Jadi apapun yang Tuhan mau, apa yang ada padaku Tuhan, ya bisa puasa, ya puasa aja gitu kan. Bisa doa, ada waktu aja. Gitu. Jadi dan puji Tuhan dikonfirmasi istri saya support saya gitu. Kamu mau sekolah lagi? Nah, waktu UC di sini. Jadi Bapak sebenarnya saya udah S2 tinggal tesis, Bu. Oh ya? Iya. Tapi S2. Jurusannya itu konselor kalau salah. Oh, oke. Iya. Dan karena COVID waktu itu kan, jadi saya nggak terusin. Gitu saya lihat di sini ada booth Oru juga, ada booth STT Arsyadai gitu. Malah saya yang lokal aja deh gitu kan. Langsung daftar pada saat itu. Jadi dan kejadian sekarang sekelas dengan ibu. Ini saya sedikit kepo Pak ya. Waktu Bapak pertama kali ke GBI Keluarga Allah itu kapan sih Pak? Nah pada saat COVID Bu di Jakarta, Pondok Daud. Saya ikut Pondok Daud. Itu juga sedang lagi kacau. Karena COVID semua hampir kebanyakan orang. Nggak COVID aja kacau, apalagi COVID kan. Bisa bayangin lebih kacaunya kayak gimana. Kebanyakan orang mengalami itu ya di masa COVID itu ya Pak ya. Dan di situ juga Bapak kenalnya berarti melalui online atau Bapak datang datang ke karena gereja. Di Jakarta dekat rumah. Mengikuti Pondok Daud yang di Jakarta ya. Dari situ kemudian di situ kan saya balik ke gereja yang lama gitu. Karena satu hal dan yang lainnya memang waktunya untuk Tuhan bawa tarik keluar. Akhirnya saya pindah, memutuskan berjemaat di gereja GBI Keluarga Allah Jakarta. Gitu. Dan langsung saya cari komselnya kapan, ya kan? Langsung cari komunitas ya, komunitas rohani supaya pertumbuhan rohani juga terjaga ya. Karena di gereja lama saya memang dibentuk untuk menjadi seorang pembangun, the builders. Ya, jadi untuk pemirsa yang keluar dari gereja itu pindah gereja harus menjadi the builder, harus tertanam. Nggak bisa kita gereja itu nggak ada yang sempurna, ya kan? Cuma Tuhan Yesus saja. Tapi gimana kita yang manusia yang terbatas ini mau bersama-sama membangun kesatuan tubuh Kristus itu, gitu kan? Dan bagi gereja yang ditinggalkan oleh jemaatnya, ya jangan tersinggung juga, karena itu memang udah bagiannya sudah selesai dan dia harus meneruskan next levelnya di tempat lain yang Tuhan bangun kembali, gitu. Dan saya langsung cari komsel, saya ikut SOM, apalagi padahal belum ikut SOM 1. Ini ada SBC nih, kayaknya saya SBC, kata KKS-nya. Jangan dulu bro, katanya. Lu kan belum SOM 1, belum retreten counter. Ya udah, saya ikutin dulu aja deh. Jadi ikutin prosesnya dari awal. Iya, mulai ikut terus School of Ministry-nya dari mulai awal pertama. Iya. Pokoknya yang ada di platform di sini saya ikutin. Jadi skema perjalanan rohani diikuti SPR-nya semua. saya ikutin. Sudah selesai. Retreten counter sudah, SOM 1, SOM 2 udah, sekarang SOM 3. Jadi terus bertumbuh, terus nambah terus Pak ya. Nambah terus. Dan juga sudah melayani sudah sekarang. Melayani PL2 IR2 jam 10 di Soho Capital. Oke. Nah ini jadi pemirsa yang ada di Jakarta bisa nih nanti kalau mau cari Pak Franky di situ ya. Jadi sekarang melayani bersama-sama dengan istri. Dengan istri. Luar biasa. Satu yang saya kepo juga nih Pak. Apa? Waktu kejadian itu kan pasti istri ada kecewa pasti ada ya. Sedih pasti ada ya. Pasti. Mungkin ada marah gitu. Tapi respon istri ke Bapak seperti apa sih? Ya awalnya respon secara manusiawi itu ada terlontar kata-kata dia mau pisah pada saat situasi genting seperti itu. Karena emosi ya? Iya, cuma satu sisi
saya tuh tetap berpegang pada firman. Enggak, tidak ada kata perceraian. Saya pegang firman. Gua memang salah, tapi jangan sampai melanggar firman, gitu kan. Ya kan? Saya salah tapi jangan langgar firman lagi, gitu, tambah salah maksudnya. Oke. Ya, jadi kemarin udah melanggar nih, jangan ditambah pelanggarannya gitu kan. Udah stop di situ, ya ayo jalan. Dan puji Tuhan, dia juga dibentuk oleh Tuhan. Dari yang kan istri-istri kan ahli sejarah, Bu. Oh ya? Maksudnya? Iya, ibu kan ahli sejarah. Sejarah apa nih? Sejarah kesalahan suami. Apa ya? Oh gitu ya. Iya, jadi, kali ya. jadi setelah itu kan ya pengen pisah, tapi bapak nggak mau, kekeh nggak mau kan? Enggak. Terus ada kejadian peristiwa apa yang mungkin istri ngalamin titik di mana oke, saya bisa terima gitu. Pada saat dia memang sungguh-sungguh mengampuni dan rilis dari semua itu. Udah nggak ada lagi sakit hatinya, udah nggak ada dendam, nggak ada kepahitan, bisa jalan bareng. Cuma ya itu, si setan kan nggak tinggal diam dia. Iya pasti. Ya kan, dia nggak pernah pensiun katanya. Tembakin dulu, tembak terus. Jadi di saat istri saya mungkin lupa dia jam doanya, itu tembakan intimidasi ada lagi. Diingatkan lagi, diulang lagi. Itu yang tadi bapak bilang sejarah ya. Iya. Jadi keinget lagi, dia marah lagi, emosinya. tiba-tiba ya seperti itu ya. Saya cuma bilang kaca spionnya buang aja, jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Karena yang Tuhan lihat kan sekarang, bukan yang kemarin. Gitu, sampai dengan saat ini udah selesai. Semua sudah beres, dipulihkan, keluarga harmonis lagi, bersatu lagi, melayani bareng-bareng, dan anak-anak juga bisa mengampuni gitu. Dan saya juga minta maaf juga kan atas kesalahan semuanya. Ya udah, berjalan lagi lah bersama dengan Tuhan. Dan sekarang semuanya menjadi baik, meskipun permasalahan baik. Pasti selalu ada. Katanya kalau masih hidup, permasalahan pasti masih ada. Pasti ada. Gitu kan. Tapi semua bisa teratasi dengan baik. Dan kesatuan keluarga ada lagi. Dibangun lagi. Jadi ada yang pernah bilang, orang yang punya masa lalu, dia punya masa depan. Keren nih quote-nya. Orang yang punya masa lalu, dia pasti punya masa depan. Betul, amin. Dalam Tuhan selalu ada pengharapan dan masa depan yang gilang gemilang di depan gitu ya. Kita ngalamin gitu juga kadang berpikir ya, banyak sekali waktu yang saya buang gitu kan. Harusnya saya kan bisa bergerak lebih jauh lagi bersama dengan Tuhan. Tapi ya itulah yang Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya kita bisa menceritakan bahwa ini loh, kalau kita nggak serius sama Tuhan, ini loh kalau hidup kita tuh cuman jadi suam-suam kuku gitu ya. Maksudnya tidak menjadi dampak gitu. Kekristenan kan harus menjadi dampak ya kan. Kalau kita nggak jadi dampak, akhirnya ya begitu, tenggelam. Ikut arus dunia, pola dunia kayak gitu. Kita yang tidak jadi saksi Kristus, tidak menjadi suratan Kristus yang terbuka. Nah, untuk itu ya kita harus komitmen sama Tuhan, balik lagi. Jadi pesan dari Pak Franky untuk pemirsa yang menyaksikan acara ini apa nih? Pesan saya, sungguh-sungguh sama Tuhan, serius sama Tuhan, karena Tuhan udah lakukan yang terbaik buat kita. Amin. Kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan, tapi kita bisa respon kebaikan Tuhan itu. Karena Tuhan tuh sangat-sangat sayang. Dia tidak mau kehilangan orang yang berdosa. Pertobatan orang fasik dia lebih suka dibanding orang itu masuk neraka. Karena Tuhan Yesus hadir ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Betul, bukan cari orang benar, orang berdosa. Yes. Jadi kita di gereja itu sebenarnya kumpulan orang-orang berdosa yang sudah sembuh. Betul, Pak. Nah, kita yang sembuh, kita cari jiwa untuk ayo sama-sama mau disembuhkan. Sama-sama disembuhkan. Iya. Yes. Oke, luar biasa, Pak. Luar biasa sekali kisah yang sangat menginspirasi dan sangat menguatkan. Percaya pemirsa juga pasti merasa diberkati dengan apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih sekali. Sama-sama. Sudah ada bersama-sama dengan kami, sudah berbagi dengan kami dengan kisah yang luar biasa. Nah pemirsa, bagi setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini
dan saat ini mungkin mengalami berbagai permasalahan dan bahkan berada di titik terendah sampai merasa terpuruk, sampai merasa semuanya seperti tidak ada apa-apa. Percayalah bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mampu mengubahkan keadaan dan kondisi yang terpuruk sekalipun menjadi semakin baik dan semakin indah. Permasalahan tetap ada, tetapi Tuhan juga selalu ada untuk mendampingi kita, menjaga kita di setiap masalah kita. Amin. Tetaplah berdoa, tetap percaya, tetap datang beribadah di gereja. Amin. Dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh dan jadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan di dalam kehidupan kita, membuat kita semakin bertumbuh di dalam iman percaya kita, menjadi pribadi yang semakin teguh. Sampai di sini Zona Mujizat kita kali ini. Kita akan berjumpa kembali di Zona Mujizat berikutnya dengan kisah yang semakin luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.